Halo RG Squad, ketemu lagi bersama Kak Nuri. Dan di video kali ini kakak akan menyampaikan salah satu materi di kelas 10 yang sebentar lagi akan kalian pelajari loh teman-teman. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita belajar bersama. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sifat keperiodikan unsur. Teman-teman pasti sudah belajar nih mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Lalu unsur-unsur apa saja sih yang berada di tabel periodik unsur? Dan kalian juga sudah bisa menentukan periode dan juga golongan berdasarkan konfigurasi elektron kan? Nah, kali ini kita akan membahas sifat-sifat keperiodikan unsurnya. Ada 4 sifat utama dalam keperiodikan unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronegatifan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti menuju elektron terluar ataupun elektron valensi. Di mana jari-jari atom ini didasarkan pada dua faktor loh teman-teman. Faktor yang pertama adalah jumlah kulit atom dan faktor yang kedua adalah muatan inti atom. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, dalam tabel periodik unsur dari atas ke bawah merupakan satu golongan, sedangkan dari kiri ke kanan merupakan satu periode. Diingat-ingat ya teman-teman. Berdasarkan tabel periodik unsur, kita tahu bahwa dari atas ke bawah ataupun dalam satu golongan, jumlah kulit atom semakin banyak. Nah, karena semakin banyak jumlah kulit atom ini, maka jarak dari inti menuju elektron terluar itu semakin panjang. Berarti dapat kita simpulkan teman-teman bahwa dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin panjang. Kakak kasih contoh ya teman-teman, yaitu antara atom litium dan juga atom natrium. Kita tahu bahwa kedua atom ini berada dalam satu golongan yang sama. Atom litium mempunyai 2 kulit atom, sedangkan atom natrium mempunyai 3 kulit atom. Kira-kira siapa ya yang mempunyai jari-jari atom lebih panjang? Ya, jawabannya adalah natrium, karena natrium mempunyai jumlah kulit atom yang lebih banyak daripada litium. Lalu bagaimana ya teman-teman jika ada atom yang mempunyai jumlah kulit yang sama ataupun dalam satu periode? Ya, berarti itu didasarkan pada faktor yang kedua teman-teman, yaitu faktor muatan inti. Di mana dari kiri ke kanan ataupun dalam satu periode, muatan inti itu semakin besar teman-teman. Karena adanya muatan inti yang semakin besar, maka adanya gaya tarik-menarik yang kuat antara inti atom dan juga elektron yang terluar. Dan ini menyebabkan jari-jari atom itu akan semakin pendek. Berarti dapat kita simpulkan teman-teman, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil ataupun semakin pendek. Yuk kita bahas sifat yang kedua, yaitu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam atom yang berwujud gas. Nah, energi ionisasi ini tuh didasarkan pada jari-jari atom yang telah kakak bahas tadi. Kita tahu nih teman-teman bahwa dari atas ke bawah ataupun dalam satu golongan, jari-jari atom itu semakin panjang. Nah, karena jarak dari inti menuju elektron valensi ataupun elektron terluar itu jauh, maka energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terluar itu sangat kecil. Nah, maka dari itu, dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Begitu sebaliknya, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin pendek. Maka dari itu, gaya tarik-menarik antara inti atom dan juga elektron valensi itu akan semakin kuat. Nah, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terluar itu akan semakin banyak ataupun semakin besar. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan teman-teman, dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Jika teman-teman masih bingung, yuk kita analogikan. Bayangkan jika kalian bergandengan tangan dengan teman kalian. Yang pertama, apabila bergandengan tangan dengan jarak yang agak renggang ataupun jarak yang agak jauh. Bagaimana energi yang dibutuhkan untuk melepaskan pegangan tangan tersebut? Ya, sangat mudah berarti kan, berarti energi yang dibutuhkan sangat kecil. Tetapi apabila kalian bergandengan tangan dengan jarak yang dekat seperti ini, bagaimana energi yang dibutuhkan untuk melepaskan gandengan tangan tersebut? Ya, itu sangat susah sekali ataupun sangat besar energinya. Kita dapat simpulkan ya teman-teman bahwa energi ionisasi dari atas ke bawah ataupun dalam satu golongan itu semakin kecil.
Sedangkan dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar ya. Tapi kalian jangan bergandengan tangan dulu ya. Kan sekarang kita lagi social distancing nih. Tapi teman-teman, energi ionisasi juga mempunyai penyimpangan loh, yaitu terutama untuk periode kedua dan periode yang ketiga. Kakak kasih contoh untuk periode yang ketiga ya teman-teman, yaitu ada penyimpangan energi ionisasi, yang seharusnya energi ionisasi dari kiri ke kanan ataupun dalam satu periode tersebut, itu energi ionisasi semakin besar. Tetapi ada beberapa penyimpangan. Kita lihat ya, penyimpangannya yaitu dari Na naik, terus dari Mg ke Al turun, terus dari Al ke silikon itu naik, terus dari P ke S turun, terus langsung naik dan naik. Nah, berarti ada dua penyimpangan nih teman-teman, yaitu dari Al dan juga sulfur. Kok bisa ya teman-teman ada penyimpangan energi ionisasi di periode kedua ataupun periode ketiga? Nah, kakak kasih contoh nih, yaitu antara Mg dan Al. Mengapa dari Mg ke Al itu menurun? Nah, berarti ini tuh didasarkan kepada konfigurasinya teman-teman. Kita tahu bahwa konfigurasi magnesium yaitu adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Sedangkan konfigurasi aluminium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Nah, dapat kelihatan nih bahwa magnesium mempunyai konfigurasi yang stabil teman-teman. Karena stabilnya konfigurasi ini, elektron yang terluar itu sangat susah untuk melepaskan. Ya, maka dari itu banyak energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang sudah stabil. Maka dapat kita simpulkan magnesium itu mempunyai energi ionisasi yang lebih besar daripada energi ionisasi aluminium. Jika teman-teman bingung, kakak punya nyanyian nih untuk penyimpangan energi ionisasi, terutama untuk periode kedua dan periode ketiga. Berdasarkan grafik ini ya, kalian bisa menyanyikannya, yaitu naik, turun, naik, naik, turun, naik, naik. Selamat mencoba ya teman-teman. Sifat keperiodikan unsur yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang menyertai suatu atom dalam menarik ataupun menangkap elektron. Untuk afinitas elektron dari atas ke bawah, afinitas elektron akan semakin kecil. Begitu sebaliknya, dari kiri ke kanan ataupun dalam satu periode, afinitas elektron semakin besar ya teman-teman. Sifat keperiodikan unsur yang keempat yaitu adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu apa? Keelektronegatifan adalah kecenderungan ataupun kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Nah, hal ini tuh sama dengan afinitas elektron, berarti dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin kecil, sedangkan dari kiri ke kanan keelektronegatifan semakin besar. Nah teman-teman, kita sudah mengetahui nih ada 4 sifat keperiodikan unsur. Sebenarnya masih ada sifat-sifat lainnya, yaitu seperti sifat kelogaman teman-teman. Untuk sifat kelogaman, dari atas ke bawah sifat logam itu semakin besar ya. Sedangkan dari kiri ke kanan sifat kelogaman itu semakin kecil. Kan kita tahu nih teman-teman bahwa di daerah sini itu bersifat logam, sedangkan di daerah sini itu adalah bersifat non-logam. Sifat keperiodikan unsur yang lain adalah sifat kebasaan teman-teman. Nah, dari atas ke bawah sifat basa itu semakin besar, sedangkan dari kiri ke kanan sifat basa itu semakin kecil. Nah, kakak punya rangkumannya nih buat kalian agar kalian lebih mudah memahami dan menghafalkannya teman-teman. Kalian ambil tabel periodik unsur, lalu kalian tandai tabel periodik unsur dari kiri ke kanan, artinya dalam satu periode, dan kalian di sini cantumkan semakin besar. Yang semakin besar apa? Ya, yang semakin besar dari kiri ke kanan adalah afneon, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan ionisasi. Nah, ionisasi untuk energi ionisasi ingat ya, ada penyimpangannya ya yang tadi kakak sudah bahas. Selanjutnya dari atas ke bawah ataupun dalam satu golongan, kalian beri tanda panah di mana semakin ke bawah semakin besar. Nah, yang semakin besar dari atas ke bawah itu adalah jari-jari atom, logam, dan juga basa. Kalian bisa singkat Ra-Lo-Ba. Bagaimana teman-teman? Pasti kalian sudah paham kan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Silakan kalian gali diri kalian sendiri dengan latihan soal di aplikasi Ruang Guru ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.